Pada pertemuan kali ini kita akan belajar 8 simpul dan 2 ikatan. Perbedaan simpul dan ikatan itu, kalau simpul hubungan antara tali dengan tali. Jadi kita nanti akan praktek hanya dengan tali, tapi kalau ikatan itu hubungan antara tali dengan benda. Jadi nanti akan ada bentuk tali yang diikatkan ke benda. Nah, itu namanya adalah ikatan. Simpul yang pertama kita belajar simpul hidup. Cara membuatnya sangat mudah. Cuma kita buat X seperti ini. Terus salah satu kita lingkarkan. Nah, ini adalah simpul hidup. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah simpul mati. Kalau simpul mati itu adalah lanjutan dari simpul hidup. Jadi yang ininya di bawah, nanti ini tetap di bawah. Yang sisi lain itu masuk ke sini dan sini dilingkarkan ke bawah. Nah, ini adalah simpul mati. Berbeda dengan simpul lama yang ketiga. Simpul lama hampir sama dengan simpul mati. Perbedaannya adalah simpul mati ini ketika kita kendurkan, dia akan bisa kendur. Tapi kalau simpul lama itu tidak bisa kendur. Jadi yang tadinya yang kanan ini di atas tali kiri. Nah, kalau simpul lama itu ada di bawah tali kiri. Nah, lalu ini kita lingkarkan dari bawah ke atas. Nah, bentuknya hampir sama, tapi kalau simpul lama ini akan lebih susah dilepas. Karena ketika kita kendurkan seperti ini, dia tidak melepas ikatannya. Jadi untuk penggunaan simpul lama ini akan mempersulit untuk melepasnya, apalagi kalau untuk menarik benda yang berat. Lanjut ke simpul yang keempat, yaitu adalah simpul 8. Nah, seperti namanya simpul 8, dikatakan simpul 8 ini karena mirip dengan angka 8. Sangat mudah membuatnya, tinggal seperti ini. Terus ke belakang kita lingkarkan, terus masukkan ke loop ini. Kita tinggal masukkan, maka berbentuk seperti simpul 8. Nah, untuk simpul 8 ini ada yang namanya simpul 8 berganda, yaitu simpul yang kita pelajari, simpul ke-5. Ini utama dari simpul 8 sebenarnya ini yang lebih berfungsi sebagai pengait. Cara membuatnya sama, tapi kita tinggal bagi dua talinya. Cara membuatnya sama, tinggal lingkarkan, masuk ke loop yang ini, yang tadi sudah kita buat. Kita masukkan. Nah, ini fungsinya sebagai pengait ya. Lalu lanjut ke simpul yang ke-6, yaitu simpul tiang. Simpul tiang berfungsi untuk mengikatkan ke leher hewan peliharaan supaya tidak tercekik. Cara membuatnya, kita buat loop, lalu kita masukkan ujung tali ke bawah. Nah, lalu ujung tali ini kita masukkan lagi ke loopnya, tapi melewati bawah tali yang atas. Kita lewatkan dulu, baru masukkan ke loop yang tadi. Tinggal kita rapikan. Nah, fungsi simpul tiang tadi untuk mengikat leher hewan peliharaan. Karena apa? Karena keliling dari lingkaran ini tidak bisa berubah. Jadi hewan itu aman dari ancaman tercekik.
Nah, berbeda dengan simpul lasso. Simpul lasso bentuknya hampir sama dengan simpul tiang, tetapi simpul lasso ini lingkarnya bisa berpendek atau lebih panjang, lebih lebar. Nah, cara buatnya kita tinggal silangkan, lalu ujung tali ini kita arahkan ke atas. Ini nanti berfungsi untuk ujungnya ini nanti mengarah ke atas. Kalau kita lingkarkannya berakhir seperti ini ke bawah, maka ujung tali ini akan menghadap ke bawah. Nah, kalau kayak gini nanti kurang nyaman untuk ikatannya. Alangkah lebih rapihnya apabila kita akhiri ujung tali ini ke atas. Jadi kita lingkarkan tali, terus ini di atas dulu, lalu kita masukkan ke dalam loop sini, kita rapihkan. Nah, simpul lasso ini hampir mirip ya dengan simpul tiang. Bedanya tadi keliling dari lingkaran ini bisa lebih kecil dan juga lebih besar, bisa kita atur. Nah, ini digunakan untuk biasanya untuk memperangkap hewan ya ketika ada di alam. Untuk selanjutnya itu ada simpul nelayan atau simpul kembar. Simpul kembar cara buatnya itu sangat mudah. Tinggal kita ikatkan saja ujung tali ini ke tali sini, lalu tali sini ke tali sini. Kita buat loop, lingkarkan di sini, lalu ini menghadap keluar, lalu kita masukkan ke dalam loop. Seperti ini, lalu kita lakukan juga di ujung satunya. Menghadap keluar, lalu kita buat loop, masukkan ke dalam loop. Nah, simpul kembar ini digunakan untuk menyambung dua utas tali yang sama besar, atau ini sering digunakan untuk membuat gelang. Kalau rekan-rekan itu sering membeli gelang, pasti familiar dengan simpul ini. Kita tinggal tarik untuk memperkuatnya. Lalu yang ke-8 kita belajar mengenai, maaf, yang ke-9 ya, berarti kita berbicara mengenai ikatan. Nah, kita belajar ikatan, ada 2 ikatan saja. Yang pertama itu ada ikatan jangkar, yaitu kalau ikatan hubungan antara tali dengan benda. Nah, membuatnya sangat mudah, tinggal ini kita bagi 2, talinya bagi 2, lalu ujung yang lainnya itu dimasukkan ke dalam pembagian tali ini. Kita tinggal tarik, maka akan terikat benda tersebut. Ini biasanya untuk kalau ada lingkaran seperti ini buat mengikatnya. Contoh seperti halnya pasak. Nah, kalau pasak buat tenda biasanya memakai simpul jangkar. Nah, selanjutnya adalah ada yang namanya ikatan pangkal. Nah, ikatan pangkal itu untuk memulai suatu ikatan. Jadi sangat gampang membuatnya. Tinggal kita lingkarkan ke dalam benda, tapi ini menyilang. Menyilang lalu kita lingkarkan lagi. Yang satunya yang kedua ini tidak menyilang tapi kita masukkan. Kita masukkan, tinggal kita rapikan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sekian 10 simpul dan ikatan sederhana.
Silakan mencoba.